Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dalam Smart Business Talk pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai apakah tepat nih memegang uang tunai saat resesi terjadi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dengan mengulas ada 5 jurus jitu agar selamat dari krisis ekonomi. Langsung saja kita akan mengulasnya bersama dengan pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing Tung Desem Waringin. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Ini melanjutkan yang pekan lalu ya Pak ya. Kita bicara soal resesi, apakah kita sebenarnya memegang uang tunai itu menjadi cash is king or cash is stress. Nah, pekan ini menarik nih, karena krisis ekonomi mungkin tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Ada 5 jurus gitu katanya dari Pak Tung. Ya, jadi apa saja jurus itu, nomor 1 sudah dikatakan tadi. Jadi nomor 1-nya itu antisipasi bukan bereaksi. Kalau Anda antisipasi berarti tidak kaget-kaget. Begitu itu ya kalau tidak terjadi ya oke, kita tetap lanjut. Kalau terjadi siap loh gitu ya. Nah, antisipasi ini berarti kita waspada, siap untuk menerima data-data yang kejadian ini, jadi bukan mengabaikan. Oh tidak mungkin. Kalau tidak mungkin begitu tahu Anda kaget. Jadi Anda ikutin perkembangan ekonomi makro, pendapat menteri-menteri keuangan, Pak Jokowi sendiri presiden menyatakan hati-hati, terus kemudian perkembangan dunia ini, jadi Donald Trump ini seperti apa, kemudian di Tiongkok ini keuangan seperti apa, global gitu ya? Ya, keuangan global seperti apa, kemudian ekspor-impor Indonesia seperti apa, itu berarti Anda antisipasi gitu ya. Kemudian bukan bereaksi. Yang kedua itu adalah aset alokasi, bukan spekulasi. Aset alokasi. Jadi sebenarnya kita harus pintar mengalokasikan aset kita pada saat krisis itu. Jadi sebelum krisis sudah aset alokasi. Kalau sudah krisis aset alokasi seringkali telat gitu. Jadi Anda mau keluar dari aset-aset yang tidak produktif, berat gitu ya. Jadi sekarang aset alokasinya seperti apa sih? Alangkah baiknya itu ada satu yang namanya cash terlebih dahulu. Walaupun nantinya itu harus dirubah yang menghasilkan yang namanya cash flow. Kalau Anda stay cash terus dan di mana betul terjadi perang currency, di mana orang saling menginflasikan diri dengan mencetak uang dengan utang besar-besaran. Tiongkok sekarang sudah menginflasikan diri loh. Agustus turunin 1,5%. Langsung transaksi perdagangan dengan Indonesia lebih tekor lagi gitu ya. Jadi defisit ekspor impornya jauh lebih besar. Jadi impornya lebih gede daripada ekspor kita. Akibatnya cadangan devisa berkurang. Jadi aset alokasi sekarang cashnya agak dibesarin sedikit gitu ya. Minimal kalau saya 25%. Tergantung kekayaan Anda, kalau kekayaan masih kecil ya cashnya lumayan lah, jangan masuk ke fixed asset yang dimana nanti pada waktu resesi Anda butuh sulit dilikuidkan begitu ya, sulit yang dijual. Terbaik bukan aset alokasi yang berada di cash, melainkan adalah yang menghasilkan cash flow. Jadi pada waktu resesi itu nanti usaha-usaha yang menghasilkan cash flow is the king. Jadi bukan hanya cash, kalau cash terus nanti kena inflasi, Anda cash is stress. Biasanya usaha-usaha di bidang apa nih Pak yang bisa tahan resesi? Kemarin kita sudah bahas salah satunya jasa ya. Ya, jadi yang ketiga itu adalah Anda aset alokasi, ini kan aset alokasi tetap ada stay cash. Yang ketiga ini ada alokasi yang dimana Anda mulai masuk ke usaha-usaha yang tahan krisis. Anda selidikin. Jadi kalau bank-bank, nih perhatikan bank-bank hati-hati gitu ya. Karena kalau resesi ekonomi itu bank-bank yang kena duluan. Jadi bank-bank stay liquid Anda dan hati-hati betul dalam melepas kreditnya gitu. Karena pada waktu resesi bank-bank itu akan banyak yang deposito ditarik, terus kemudian juga kreditnya banyak yang bermasalah. Sekarang sudah banyak kah? Katanya sudah mulai banyak. Makanya akhir-akhir tahun ini pada bersih-bersih. Mau dicesikan, mau agunan yang diambil alih, terus kemudian mau lelang, mau apa untuk bersih-bersih akhir tahun. Nah, tentu saja ada usaha-usaha yang bisa betul-betul selamat. Kalau Anda misalnya invest di sesuatu hal perusahaan, misalnya masuk di saham, nah hati-hati gitu ya. Anda lihat perusahaan ini kuat atau enggak, dan kalau misalnya fundamentalnya begitu ya. Nah, kalau di asuransi lumayan good. Jadi investasi saham-saham yang ada di asuransi itu lumayan, karena pada waktu resesi orang itu kalau tidak melanjutkan preminya, apa yang terjadi? Hilang toh. Jadi asuransi itu menang dan menang gitu. Jadi dan kemudian kalau tidak melanjutkan preminya hilang. Risikonya kecil begitu ya untuk di bidang asuransi pada ya, kalau Anda investasi di share-nya di sana. Terus kemudian yang di mana yang memang dibutuhkan oleh manusia, yang kondisi resesi pun tetap aja dia tetap survive. Contohnya misalnya makanan yang memang wajib makan gitu ya, industri yang kemudian laundry itu kayak orang yang, tapi tidak semua laundry, tidak semua bisnis bisa selamat. Nah, inilah yang jadi yang ketiga ini, Anda kalau misalnya mau masuk di bidang tersebut, ya kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Yang sudah berhasil, nah yang membuat Anda lebih bertahan karena hal tersebut. Jadi seperti yang kata Pak Tung, tiru saja begitu kan? Amati tiru plek, ya gitu, amati tiru plek ATP. Amati tiru modifikasi lebih baik. Kalau lebih enak lagi Anda kerjasama dengan yang memang sudah terbukti berhasil.
Kalau Anda kerjasama yang terbesar di dunia di bidang yang memang selamat di sekian tahun resesi masih baik-baik saja, why not begitu ya. Terus kemudian yang berikutnya yang keempat ini sangat-sangat penting, yaitu apa? Always tingkatkan diri. Karena pada waktu resesi, Anda yang tidak mempunyai nilai tambah dibanding orang lain, Anda akan disingkirkan. Tapi kalau Anda mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain, jadi dikatakan Warren Buffett begitu ya, pada waktu talk show bareng dengan Jay-Z. Jay-Z itu penyanyi top, suaminya Beyonce gitu ya. Dan ini sudah kaya raya itu. Kalau kamu ngasih saran apa? Ya invest in yourself gitu ya. Jadi stay grow to yourself. Jadi sehingga Anda dibutuhkan di dalam resesi pun. Kalau Anda menambah dibutuhkan, kapabilitas diri begitu ya? yes, menambah kapasitas diri. Misalnya Anda jago sekali di bidang marketing. Apa yang terjadi? Jago sekali di bidang negosiasi, jago sekali di bidang go public, jago sekali di bidang apapun, pendanaan atau apa. Anda pada waktu resesi malah Anda dibutuhkan karena Anda dibutuhkan. Jadi Anda malah jadi pahlawan penyelamat resesi tadi. Jadi kalau Anda, mohon maaf, jadi semua itu punya nilai tambah. Kalau Anda misalnya jadi dokter bedah otak dengan orang yang bukain pintu di hotel misalnya begitu ya, tentu saja dokter bedah otak bisa bukain pintu. Yang bukain pintu bisa nggak bedah otak? Tidak bisa, belum tentu. Bisa sih, tapi ngembalinya yang nggak bisa gitu ya. Jadi ya, tapi itu tadi Anda punya nilai tambah yang kalau orang sakit ya memang harus pergi ke dokter bedah otak, ya memang harus. Ya. Ya Anda Spesial tidak, gitu ya, spesifik. ya, Nah, yang lebih dari orang lain. Anda juga pernah mengatakan, Patung, sebenarnya ada pepatah Tiongkok yang mengatakan di tengah krisis itu ada peluang. Ya, ada yang always. mengatakan kita bisa investasi sebenarnya menguntungkan pada saat krisis ini. Tapi apa celahnya ini harus dilihat pada saat kita ingin memanfaatkan masa krisis? Yang kelima ini, yaitu kita antisipasi dari aturan-aturan pemerintah. Jadi maksudnya pemerintah itu seringkali memberikan aturan di mana aturan itu dibuat baru untuk mengatasi krisis. Misalnya kayak pada waktu beberapa tahun ini RSS, rumah sederhana, disubsidi pemerintah dibuat begini. Perubahan peraturan inilah yang merupakan jadi peluang. Kalau Anda masuk biasanya bangun rumah mewah, sekarang masuk rumah sederhana, laku-laku. Tapi tentu saja kalau Anda banyak nggak orang yang usaha rumah sederhana dan tidak sukses? Ada, lakunya laku, tapi bangunnya bisa nggak gitu ya? Bagus nggak? Dibawa lari kontraktornya nggak gitu ya? On time atau nggak? Nah ini dananya betul-betul istilahnya Anda bisa murah atau enggak di sini. Murah dan bagus enggak? Jangan-jangan hilang di tengah jalan, nah itu kurang bagus. Jadi yang kelima ini antisipasi Anda itu, kalau yang nomor satu, yang kelima ini perhatikan peraturan-peraturan pemerintah. Regulasi begitu ya? Regulasinya di mana? Yang di mana ada perubahan di situ, itu seringkali menjadi peluang untuk Kita bukan hanya istilahnya selamat, tapi Anda tumbuh sukses kaya melalui krisis. Melalui krisis. Oke, Ini ini menarik sekali. Ini baru lima jurus jitu begitu ya. Sebenarnya banyak yang bisa diulas dan Anda juga tentu bisa bertanya, tapi lebih lengkapnya dalam durasi 1 jam di Smart FM ya, Patung ya. Setiap Selasa gitu ya. Dan juga Anda bisa dihitung desemwaringin.tdw di Instagram saya gitu ya. Ya, dan silakan bisa berinteraksi melalui juga jaringan Radio Sonora di beberapa kota. Terima kasih Patung sudah hadir hari ini. Jangan lupa Anda juga bisa follow juga di akun media Kompas TV begitu untuk mendapatkan informasi mengenai topik-topik kita di pekan yang akan datang, dan nanti ada sedikit rahasia hadiah begitu yang akan kita berikan di sosial media nanti. Nah, terima kasih, kita akan bertemu lagi pekan depan.